Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat biasa saja? Tenang, lembut, bahkan cenderung pendiam. Tapi entah kenapa, kehadirannya selalu terasa kuat. Ucapannya tidak banyak, namun sekali berbicara, semua langsung memperhatikan. Sikapnya sederhana, tapi hidupnya perlahan naik tanpa banyak drama. Banyak yang meremehkan di awal, namun akhirnya justru terdiam karena tak menyangka. Konon, mereka yang lahir di weton legi menyimpan energi tersembunyi yang tak semua orang mampu pahami. Benarkah weton legi memang bukan weton biasa? Atau ada misteri besar yang selama ini belum terungkap? Hari ini, kita akan membongkarnya satu persatu. Dan mungkin kamu akan merinding setelah mengetahuinya. Sebelum kita lanjut, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe ya nak. Kakek doakan rezekinya lancar, hidupnya tenang, dan hutangnya cepat lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia primbon Jawa, weton, dan sisi tersembunyi kehidupan yang penuh makna. Di sini, kita tidak hanya membahas ramalan, tapi juga belajar memahami karakter, potensi, dan pelajaran hidup di balik setiap weton. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Weton legi seringkali tidak tampil mencolok di tengah keramaian. Mereka bukan tipe yang haus perhatian atau ingin selalu menjadi pusat sorotan. Justru sebaliknya, kehadiran mereka terasa seperti angin sejuk yang menenangkan. Tidak banyak bicara, tidak berlebihan dalam bersikap, dan cenderung memilih mengamati sebelum bertindak. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi kekuatan yang tidak semua orang mampu pahami. Dalam perhitungan primbon Jawa, legi dikenal memiliki energi manis dan harmonis. Karakternya identik dengan keseimbangan batin, kelembutan sikap, serta kemampuan meredam konflik. Ketika suasana sedang panas, orang dengan weton legi sering menjadi penyejuk. Mereka tidak ikut memperkeruh keadaan. Kata-katanya singkat tapi tepat sasaran. Sikapnya sederhana tapi mengandung wibawa. Inilah yang membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Tanpa disadari, legi memiliki aura yang membuat orang lain terbuka. Banyak yang curhat, meminta saran, atau sekedar ingin didengar. Dan hebatnya, orang legi mampu menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak mudah menghakimi. Mereka memahami bahwa setiap orang punya alasan di balik setiap tindakan. Namun, misterinya tidak berhenti di situ. Meski terlihat lembut, legi bukan pribadi yang lemah. Mereka hanya tidak suka menunjukkan kekuatan secara terang-terangan. Mereka lebih memilih membuktikan lewat tindakan daripada kata-kata. Jika diremehkan, mereka tidak langsung membalas. Mereka diam. Tapi dalam diam itu, mereka bekerja, belajar, dan memperbaiki diri. Seringkali orang baru menyadari kualitas legi ketika sudah terlambat. Saat mereka pergi, barulah terasa kehilangan. Saat mereka tidak lagi peduli, barulah orang lain sadar betapa berharganya kehadiran mereka. Ada satu hal yang membuat aura legi terasa menggetarkan. Tatapan mereka dalam,
seolah mampu membaca situasi tanpa perlu banyak penjelasan. Mereka peka terhadap perubahan energi di sekitarnya. Jika suasana mulai tidak tulus, mereka bisa merasakannya. Namun sekali lagi, mereka memilih tenang. Tenang bukan berarti tidak tahu. Diam bukan berarti tidak mampu. Justru disitulah letak kekuatan terbesar weton legi, pengendalian diri. Mereka jarang terpancing emosi, jarang bereaksi berlebihan. Bahkan ketika disudutkan, mereka tetap mencoba melihat dari berbagai sisi. Sikap inilah yang perlahan membangun wibawa alami. Orang segan bukan karena takut, tetapi karena hormat. Menariknya, legi juga memiliki daya tarik yang tidak mencolok namun kuat. Bukan karena penampilan semata, tetapi karena sikapnya yang stabil. Mereka tidak mudah berubah-ubah hanya demi diterima. Prinsipnya sederhana, menjadi diri sendiri tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Aura tenang legi sering disalahartikan sebagai sikap pasif, padahal sebenarnya mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Mereka memperhatikan detail yang orang lain abaikan. Mereka belajar dari kesalahan tanpa perlu diumumkan. Dan ketika waktunya tiba, mereka bisa melangkah jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Inilah sebabnya banyak yang awalnya meremehkan, namun akhirnya terdiam. Karena ternyata di balik sikap lembut itu tersimpan mental baja. Di balik wajah tenang itu ada keteguhan hati. Dan di balik kesederhanaannya ada potensi besar yang terus tumbuh diam-diam. Bab pertama ini mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat tenang, karena bisa jadi dialah yang paling kuat menghadapi badai kehidupan. Jika pada bab pertama kita membahas tentang aura dan pembawaan weton legi, maka di bab kedua ini kita masuk ke sisi yang sering membuat banyak orang terheran-heran. Urusan rezeki dan perjalanan hidupnya. Sekilas, orang dengan weton legi tidak selalu terlihat ambisius. Mereka jarang memamerkan pencapaian, tidak suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, dan cenderung menjalani semuanya dengan tenang. Namun justru disitulah letak keunikannya. Ketika orang lain sibuk menunjukkan hasil, legi sibuk membangun fondasi. Dalam perhitungan Primbon Jowo, legi dikenal membawa energi manis yang identik dengan keberkahan. Rezekinya sering tidak datang secara meledak-ledak, tetapi mengalir perlahan dan stabil. Mereka bukan tipe yang tiba-tiba kaya dalam semalam, namun perlahan hidupnya naik tingkat demi tingkat. Dari yang sederhana menjadi cukup, dari cukup menjadi mapan. Yang menarik, banyak orang tidak menyadari proses panjang yang dijalani oleh legi, karena mereka jarang mengeluh dan jarang mengumbar perjuangan. Saat orang lain fokus pada hasil instan, legi justru sabar menunggu waktu yang tepat. Kesabaran inilah yang menjadi kunci misteri kedua. Orang legi biasanya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama soal keuangan dan pekerjaan. Mereka tidak mudah tergoda iming-iming keuntungan besar yang berisiko tinggi. Mereka lebih memilih jalan aman meski perlahan. Prinsipnya sederhana, sedikit tapi pasti daripada besar tapi goyah. Sikap ini membuat keuangan mereka relatif stabil.
Ketika banyak orang jatuh karena keputusan terburu-buru, Legi tetap berdiri karena perhitungannya matang. Mereka berpikir panjang, mempertimbangkan dampak, dan tidak gegabah mengikuti arus. Selain itu, Legi memiliki kebiasaan menyimpan energi dan rencana dalam diam. Mereka jarang menceritakan target hidupnya sebelum benar-benar tercapai, bukan karena pelit berbagi, tetapi karena mereka percaya bahwa tidak semua rencana perlu diumumkan. Dan seringkali saat orang lain baru mulai, Legi sudah melangkah lebih dulu tanpa disadari. Ada pula sisi spiritual yang membuat rezeki Legi terasa berbeda. Mereka cenderung memiliki hati yang lembut dan mudah bersyukur. Walau hasil belum besar, mereka tetap berterima kasih. Sikap bersyukur ini dipercaya membuka pintu rezeki yang lebih luas. Menariknya lagi, Legi sering mendapat bantuan di saat genting, entah dari teman, keluarga, atau kesempatan tak terduga. Seolah ada jalan yang terbuka ketika mereka hampir menyerah. Inilah yang membuat sebagian orang mengatakan bahwa Legi membawa keberuntungan alami. Namun perlu diingat, keberuntungan itu bukan tanpa usaha. Di balik ketenangan mereka, ada kerja keras yang konsisten. Di balik wajah santai, ada pikiran yang terus mencari solusi. Mereka mungkin tidak terlihat sibuk, tapi pikirannya aktif menyusun langkah. Misteri terbesar dari rezeki weton Legi adalah ini. Mereka tumbuh dalam diam, tapi hasilnya berbicara lantang. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri kepada dunia, Legi sibuk membuktikan kepada dirinya sendiri. Mereka tidak berlomba untuk terlihat sukses, melainkan berusaha benar-benar sukses dengan cara yang stabil dan bermartabat. Bab kedua ini mengajarkan kita bahwa rezeki tidak selalu tentang kecepatan. Terkadang, yang paling kuat justru yang berjalan perlahan namun tidak pernah berhenti. Dan itulah cerminan dari weton Legi. Tidak tergesa-gesa, tidak berisik, tetapi pasti sampai tujuan. Di balik aura tenang dan pembawaan yang menyejukkan, weton Legi menyimpan satu sisi yang jarang terlihat oleh banyak orang. Kedalaman hati yang luar biasa. Mereka dikenal lembut, penuh empati, dan tidak suka memperpanjang masalah. Namun justru karena kelembutan itulah, luka yang mereka rasakan seringkali jauh lebih dalam dibandingkan yang terlihat di permukaan. Orang Legi bukan tipe yang mudah marah. Ketika disakiti, mereka cenderung memilih diam. Bukan karena tidak berani melawan, melainkan karena mereka lebih suka menjaga kedamaian. Mereka berpikir panjang sebelum bereaksi. Mereka menimbang apakah konflik itu layak diperbesar atau cukup diselesaikan dalam hati. Kesabaran mereka luas. Mereka bisa memaafkan kesalahan kecil berkali-kali. Mereka bisa memahami alasan orang lain meski dirinya yang dirugikan. Bahkan seringkali, mereka menyalahkan diri sendiri lebih dulu sebelum menyalahkan orang lain. Namun disinilah letak misterinya. Kesabaran Legi bukan tanpa batas. Ketika luka terus berulang, ketika pengkhianatan terjadi berkali-kali, ketika kebaikan dibalas dengan ketidaksetiaan, perlahan sesuatu dalam diri mereka berubah. Bukan menjadi kasar, bukan menjadi penuh amarah, tapi menjadi dingin. Dan dinginnya orang Legi jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Jika orang lain mungkin meluapkan emosi dengan kata-kata keras, Legi memilih menarik diri. Mereka berhenti bercerita, berhenti peduli, berhenti berusaha. Diamnya bukan lagi tanda sabar, melainkan tanda bahwa hatinya sudah lelah. Yang membuat merinding adalah keputusan mereka seringkali sudah final ketika sampai pada titik itu.
Tidak ada drama panjang, tidak ada ancaman, tidak ada peringatan keras. Mereka hanya perlahan mengurangi intensitas, menjaga jarak, dan akhirnya benar-benar pergi dari kehidupan seseorang. Dan ketika itu terjadi, sangat sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Weton Legi memang pemaaf, tapi bukan pelupa. Mereka mungkin tersenyum kembali, tapi ingatan tentang luka tetap tersimpan rapi dalam hati. Mereka belajar dari rasa sakit, mereka menguat dari pengkhianatan, dan mereka tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Satu hal yang sering tidak disadari orang lain adalah orang Legi mengamati dalam diam. Ketika kamu berubah sikap, mereka tahu. Ketika ketulusan mulai berkurang, mereka merasakan. Mereka mungkin tidak langsung menegur, tapi mereka mencatat dalam hati. Itulah sebabnya, ketika akhirnya mereka mengambil keputusan menjauh, itu bukan keputusan sesaat. Itu hasil dari proses panjang, hasil dari berkali-kali memberi kesempatan. Di sisi lain, jika diperlakukan dengan tulus, Legi adalah sosok yang sangat setia. Mereka akan bertahan, mendukung, dan menjaga hubungan dengan sepenuh hati. Mereka tidak mudah berpaling. Mereka menghargai komitmen dan kesetiaan lebih dari apapun. Namun sekali rasa hormatnya hilang, sulit untuk kembali seperti dulu. Bab ketiga ini mengajarkan kita bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan. Justru hati yang lembut biasanya menyimpan keteguhan yang kuat. Orang Legi mungkin terlihat sabar tanpa batas, tetapi ketika batas itu benar-benar dilampaui, mereka tidak akan banyak bicara lagi. Dan seringkali, kepergian orang yang paling sabar adalah kehilangan terbesar yang baru disadari setelah semuanya terlambat. Salah satu sisi paling misterius dari Weton Legi adalah kekuatan intuisi yang mereka miliki. Sekilas, mereka terlihat santai dan tidak terlalu banyak bertanya. Namun di balik sikap tenang itu, pikiran dan perasaan mereka bekerja sangat tajam. Mereka menangkap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Orang Legi memiliki kepekaan batin yang halus. Perubahan nada bicara, bahasa tubuh, bahkan energi dalam sebuah ruangan bisa langsung mereka rasakan. Mereka mungkin tidak langsung bereaksi, tetapi dalam hati mereka sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Inilah yang membuat mereka sulit dibohongi. Bukan karena mereka selalu curiga, melainkan karena instingnya jarang meleset. Ketika seseorang bersikap tidak tulus, Legi bisa merasakannya meski tanpa bukti nyata. Ketika ada niat tersembunyi, firasatnya seperti memberi sinyal halus. Namun yang unik, mereka jarang langsung menuduh. Mereka memilih mengamati lebih lama, memberi kesempatan, menguji konsistensi. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang mereka rasakan bukan sekadar prasangka. Sikap ini membuat banyak orang merasa aman pada awalnya, tapi sebenarnya Legi sedang membaca situasi perlahan-lahan. Misterinya terletak pada ketenangan mereka saat mengetahui kebenaran. Jika orang lain mungkin langsung marah ketika tahu dibohongi, Legi justru semakin diam. Mereka tidak ingin membuang energi untuk drama. Mereka menilai dalam hati, lalu menentukan sikap. Dan ketika mereka sudah yakin, keputusan mereka biasanya sulit diubah. Kepekaan ini juga membuat Legi pandai membaca peluang. Dalam pekerjaan atau usaha, mereka bisa merasakan mana kesempatan yang menjanjikan dan mana yang hanya jebakan. Mereka tidak selalu mengandalkan logika semata, tetapi juga perasaan. Banyak keputusan besar dalam hidup Legi justru diambil berdasarkan intuisi, dan anehnya, seringkali hasilnya tepat. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan mereka yang gemar merenung. Orang Legi cenderung memiliki dunia batin yang dalam.
Mereka sering berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan konsekuensi, dan memproses emosi secara matang. Dari sinilah intuisi mereka terasah. Namun kekuatan intuisi ini juga bisa menjadi beban jika tidak dikendalikan. Karena terlalu peka, mereka bisa mudah merasa tersinggung oleh perubahan kecil. Mereka bisa memikirkan sesuatu terlalu dalam. Jika tidak seimbang, hal ini membuat mereka overthinking. Disinilah tantangan bagi weton legi, belajar membedakan antara firasat dan ketakutan. Karena tidak semua perasaan negatif adalah pertanda buruk. Kadang itu hanya bayangan dari pengalaman masa lalu. Namun ketika intuisi legi benar-benar kuat dan jernih, biasanya itu adalah sinyal yang patut diperhatikan. Yang membuat merinding, banyak orang baru menyadari betapa tajamnya intuisi legi setelah semuanya terbukti. Saat kebohongan terungkap, saat niat buruk terbongkar, saat situasi yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Dan seringkali, legi hanya tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena sejak awal mereka sudah merasakannya. Bab keempat ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar weton legi bukan pada suara keras atau tindakan agresif, melainkan pada kepekaan batin. Mereka mungkin tidak selalu bicara, tetapi mereka memahami lebih dari yang terlihat. Intuisi adalah anugerah, dan bagi weton legi, itu adalah senjata paling halus yang bekerja dalam diam, namun dampaknya sangat dalam. Setelah kita membahas aura, rejeki, kelembutan hati, dan intuisi weton legi, kini kita sampai pada inti terdalam dari semuanya. Potensi takdir besar yang tersembunyi dalam dirinya. Namun potensi ini tidak otomatis muncul begitu saja. Ada satu kunci utama yang menentukan apakah legi akan hidup biasa-biasa saja atau justru melesat jauh melampaui perkiraan banyak orang. Kunci itu adalah pengendalian diri. Weton legi dianugerahi keseimbangan batin yang kuat. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak suka pamer kekuatan, dan cenderung berpikir panjang sebelum bertindak. Sifat ini sebenarnya adalah modal besar untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, penasehat yang dihormati, bahkan sosok yang disegani dalam keluarga maupun lingkungan kerja. Namun tantangannya ada pada sisi batin yang terlalu dalam. Karena terbiasa memendam, legi sering menyimpan luka sendirian. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain dengan masalahnya. Mereka terlihat kuat di luar, padahal di dalam sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Jika hal ini dibiarkan, energi positif yang seharusnya menjadi kekuatan bisa berubah menjadi beban. Orang legi harus belajar satu hal penting: membuka diri bukan berarti lemah. Justru dengan berbagi beban, hati menjadi lebih ringan. Dengan berbicara, pikiran menjadi lebih jernih. Jika legi mampu menyeimbangkan antara kekuatan batin dan keberanian untuk mengekspresikan perasaan, maka hidupnya bisa berubah drastis. Potensi besar legi terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas. Di saat orang lain panik, mereka tenang. Di saat orang lain bingung, mereka mampu berpikir jernih. Dalam dunia kerja, sifat ini membuat mereka dipercaya. Dalam keluarga, mereka menjadi penenang. Dalam pertemanan, mereka menjadi tempat bersandar. Namun semua itu hanya akan maksimal jika legi tidak membiarkan rasa ragu menghambat langkahnya. Karena satu kelemahan yang sering muncul adalah terlalu banyak mempertimbangkan hingga akhirnya menunda kesempatan.
Mereka takut melukai, takut salah, takut mengecewakan. Padahal di dalam dirinya ada keberanian besar yang menunggu untuk dilepaskan. Jika Legi berani percaya pada kemampuannya sendiri, maka jalannya bisa terbuka lebar. Banyak orang dengan weton Legi yang sukses bukan karena ambisi besar, tetapi karena konsistensi dan integritas. Mereka jarang menghalalkan segala cara. Mereka memilih jalan yang bersih dan bermartabat. Dan justru karena itulah keberhasilan mereka terasa lebih kokoh. Takdir besar Legi bukan tentang menjadi paling terkenal, bukan pula tentang menjadi paling kaya, tetapi tentang menjadi sosok yang berdampak. Sosok yang ketika hadir membawa ketenangan, sosok yang ketika berbicara membawa solusi, sosok yang ketika pergi meninggalkan kesan mendalam. Ada satu hal lagi yang menjadi rahasia terbesar, spiritualitas. Orang Legi cenderung memiliki hubungan batin yang kuat dengan doa dan keyakinan. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkannya, tetapi ada sisi spiritual yang membuat langkahnya terasa terarah. Jika sisi ini terus diasah dengan niat baik, rasa syukur dan keikhlasan, maka hidupnya akan terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Pada akhirnya, weton Legi bukan ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka memiliki fondasi karakter yang kuat, sabar, peka, setia, dan bijaksana. Tinggal bagaimana mereka mengelola emosi, membuka diri, dan berani melangkah. Jika mampu mengendalikan diri dan menyeimbangkan hati serta pikiran, maka Legi tidak hanya akan sukses dalam materi, tetapi juga dalam ketenangan jiwa. Dan itulah puncak sebenarnya dari takdir besar weton Legi. Bukan sekadar pencapaian dunia, tetapi kehidupan yang seimbang, bermakna, dan dihormati banyak orang. Dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa weton Legi bukan sekadar hitungan hari dalam kalender Jawa. Di balik namanya, tersimpan gambaran karakter yang dalam, tenang namun berwibawa, lembut namun tegas, sabar namun memiliki batas, serta peka namun tetap bijaksana. Kita belajar bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan suara keras. Tidak semua keberhasilan datang dengan gemuruh. Ada kekuatan yang tumbuh dalam diam. Ada rezeki yang datang perlahan tapi pasti. Ada ketegasan yang muncul tanpa perlu amarah. Dan ada intuisi yang bekerja tanpa perlu pengakuan. Pesan moral yang bisa kita ambil bukan hanya untuk weton Legi, tetapi untuk kita semua. Jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena terlihat sederhana. Jangan merasa kecil hanya karena tidak suka menonjol. Karena bisa jadi, justru dalam kesederhanaan itulah tersimpan potensi terbesar. Jika kamu adalah weton Legi, rawatlah kelembutanmu, tapi jangan biarkan dirimu terus-menerus terluka. Jaga kesabaranmu, tapi tetap miliki batas. Percayalah pada intuisi, namun seimbangkan dengan logika. Dan yang paling penting, jangan takut untuk berkembang dan melangkah lebih jauh. Dan jika kamu memiliki orang terdekat dengan weton Legi, hargailah ketulusannya. Karena ketika mereka peduli, itu bukan hal yang setengah-setengah. Tapi ketika mereka pergi, seringkali itu keputusan yang sudah dipikirkan matang.
Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan renungan, bukan untuk saling menilai, tetapi untuk saling memahami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang juga memiliki weton legi. Tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena setiap cerita kalian bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.